Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir. Dan kita masih membahas juz 1 bab alif pada hadis 1241. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intalik, pergilah Aba Mas'udin, wahai Abu Mas'ud, namanya Uqbah. La alfiyannaka, betul-betul janganlah saya mendapati engkau. Yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Taji'u, engkau datang. Ala dhahrika, di atas punggungmu. Ba'irun, ada seekor unta. Min iblis sadaqah, dari unta-unta zakat. Lahu rugha, dia memiliki suara unta. Qad ghalaltahu, engkau telah mengkorupsinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengisahkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Abu Mas'ud yang namanya Uqbah bin Amr untuk menjadi amil zakat. Nah, maka sebelum beliau diutus untuk menjadi amil zakat, Nabi memberikan wasiat. Wahai Abu Mas'ud, hari ini kamu sah sebagai amil zakat, saya angkat. Maka silahkan pergi ke tempat di mana kamu harus menjadi amil zakat di sana. Tapi ingat-ingat, jangan sampai kamu korupsi dari harta zakat. Nanti kalau kamu korupsi onta, ontanya akan datang pada hari kiamat, kamu pikul di atas punggung kamu. Kemudian untanya teriak-teriak, untanya akan bersuara, membuat malu kepada kamu di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar. Itu tanda bahwa kamu dulu telah mengkorupsinya di dunia. Nah, maka setelah dinasihati seperti itu, Abu Mas'ud mengatakan, kalau begitu saya tidak usah jadi amil zakat saja ya Rasulullah. Daripada nanti saya korupsi, malah saya jadi malu sendiri di akhirat. Maka Rasulullah mengatakan, baik, saya tidak memaksa kamu. Akhirnya dia tidak jadi amil zakat. Maka dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa amil zakat itu diangkat oleh khalifah atau oleh Amirul Mukminin. Adapun orang yang mengangkat dirinya sebagai amil zakat seperti pada masa sekarang, maka dia hakikatnya bukan amil zakat yang sah. Sehingga tidak boleh dia kemudian ngambil bagian sendiri, saya sebagai amil, saya ngambil jatah, nggak boleh. Amil zakat pada masa sekarang, sifatnya adalah sukarela. Maka, kalau dia mau ngambil bagian dari zakat, bukan sebagai amil, karena dia nggak sah. Tapi dia mengambilnya sebagai orang miskin, kalau memang dia orang miskin. Kalau dia sudah kaya, ya sudah, sukarela saja. Membantu rekan-rekannya yang kaya-kaya untuk menyalurkan zakat, tapi dia sendiri nggak ngambil bagian. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa korupsi termasuk dosa besar. Maka diancam oleh Nabi, kalau korupsi, kamu dipermalukan oleh Allah di padang mahsyar. Ini ancaman keras seperti ini menunjukkan bahwa korupsi adalah dosa besar. 1242. Ungdur, perhatikanlah. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, lasta bi khairin, kamu tidaklah lebih baik, min ahmar, daripada orang kulit putih, wala aswad, tidak pula kulit hitam, illa, kecuali, antafdulahu, bahwa engkau mengungguli dia, bitaqwa, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini berkaitan dengan Abu Dzar yang waktu itu ada perselisihan dengan seorang sahabat Nabi yang lain.
Maka Abu Dzar mengejek orang tersebut, sesama sahabat Nabi. Nah, maka begitu Abu Dzar mengejek orang tadi, Nabi nasihati. Hei Abu Dzar, kamu perhatikan. Kamu ejek temanmu sesama muslim. Apakah kamu merasa lebih utama daripada orang tadi? Kamu tidak akan lebih utama di hadapan Allah daripada orang siapapun juga, baik kulit hitam maupun kulit putih, kecuali kalau takwamu lebih tinggi. Maka siapapun yang takwanya lebih tinggi, dialah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini menafsirkan kalam Allah dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Jadi semakin takwa seseorang alias semakin taat kepada Allah, anggota tubuhnya taat kepada Allah, semakin taat maka semakin mulia di hadapan Allah. Kemudian kata-kata ahmar, ini biasanya diartikan merah. Tetapi untuk warna kulit manusia, itu ahmar maknanya adalah putih. Karena manusia tidak ada yang warnanya merah seperti darah, itu enggak ada. Kalaupun disebut merah itu karena putih kemerah-merahan, karena putihnya menampakkan darah yang ada di bawahnya. Maka ahmar di sini artinya adalah putih, sebagaimana Sayyidatuna Aisyah itu dipanggil oleh Nabi dengan nama Humaira. Nah, Humaira itu artinya wanita yang berkulit putih. Tidak seperti orang-orang Syiah yang mengatakan Humaira adalah artinya keledai kecil. Nah, itu enggak benar. Kalau Nabi memanggil Aisyah Humaira dengan makna keledai kecil, berarti Nabi melecehkan Aisyah. Nah, Nabi itu sangat cinta sama Aisyah. Sehingga panggilan Humaira maknanya bukan keledai, tapi maknanya wanita yang putih, yang menarik. 1243. Ungdurna, perhatikanlah, man ikhwanukunna, siapakah saudara-saudara kalian? Maksudnya saudara sesusuan. Fa innama, maka tiada lain, ar-radha'atu, penyusuan itu, minal maja'ah, dari sebab kelaparan. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kasusnya Nabi masuk rumah, ada Aisyah bersama laki-laki. Nah, Nabi mukanya jadi merah. Ini gimana perempuan kok sama laki-laki? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ini saudara susuan saya. Nah, maka Rasulullah menasihati, kamu perhatikan, apakah betul itu saudara sesusuan kamu atau tidak? Karena penyusuan yang menjadikan sah menjadi saudara sesusuan itu kalau minal maja'ah, dari sebab kelaparan. Maksudnya ketika si bayi tadi disusui dalam usia 2 tahun ke bawah. Pada usia 2 tahun ke bawah, seorang anak disusui oleh ibu itu bisa kenyang. Sehingga setelah disusui, dia tidur, pulas. Karena apa? Sudah kenyang. Adapun usia di atas 2 tahun, maka disusui tidak menyebabkan kenyang. Seperti kita minum susu, apakah cukup? Enggak cukup. Kita harus makan nasi karena usia kita sudah usia dewasa. Nah, maka maksudnya Nabi, kamu perhatikan apakah betul ini saudara susuanmu atau tidak? Bisa jadi dia disusui ketika usia sudah di atas 2 tahun. Itu enggak sah penyusuannya, sehingga bukan saudara susuan kamu. Maka ringkasnya, penyusuan yang menyebabkan menjadi saudara susuan itu adalah syaratnya 2. Yang pertama, anak yang disusui usianya 2 tahun ke bawah. Yang kedua, penyusuannya sebanyak 5 kali penyusuan. Jadi misalnya saya pas bayi disusui oleh orang lain, bukan ibu saya. Dia nyusui saya 1 kali sampai saya kemudian meninggalkan susunya, itu dihitung 1 kali. Kemudian saya nyusu lagi, kemudian sampai saya puas, kemudian saya lepas, saya tidur, dihitung 2 kali. Sampai 5 kali. 1244. Ungduru, perhatikanlah, ila kepada man huwa asfal, orang yang lebih rendah minkum, daripada kalian. Maksudnya dalam hal dunia. Wala tangduru, dan janganlah melihat, ila man huwa, kepada orang yang dia itu fauqakum, di atas kalian, yaitu dalam hal dunia. Fahuwa, maka hal itu ajdar, lebih pantas, alla tazdaru, bahwa kalian tidak meremehkan ni'matallahi alaikum, nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah mengajarkan kita cara supaya bisa mensyukuri nikmat Allah. Gimana caranya? Dalam masalah dunia, jangan melihat kepada orang yang nikmatnya lebih tinggi, gajinya lebih besar, rumahnya lebih mewah, mobilnya lebih
lebih baru dan sebagainya.